Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alminatun, peserta UIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua, jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga, LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran inovatif dengan mengembangkan model pembelajaran Problem Based Learning pada kelas 12 akuntansi A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, Ibu ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Sehat semuanya? Sehat semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Baik anak-anak Ibu, di semangat pagi ini sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita berdoa dulu. Ibu minta bantuan ketua kelasnya. Silahkan dipimpin untuk berdoa. Diki. Siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak Ibu seluruhnya. Pada pagi hari ini, dengan semangat belajar yang baru, sebelum pembelajaran kita cek dulu kerapian di tempat duduk masing-masing. Silahkan dilihat sampahnya, kalau ada dikutip kemudian dibuang keluar. Kemudian kerapian dari berpakaian, silahkan dicek, barangkali baju belum terkancingkan, dicek yang rapi ya. Oke, kalau sudah rapi seluruhnya, kita siap melaksanakan pembelajaran. Sudah rapi anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Ada sampah di sekelilingnya? Enggak, Bu. Tidak. Kalau tidak ada, Ibu akan cek kehadiran. Yang tidak hadir hari ini siapa? Enggak ada, Bu. Hadir seluruhnya? Hadir, Bu. Oke, Meli ada Meli? Oh ada, oke, hadir ya seluruhnya. Alhamdulillah, berarti pada hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat ya, alhamdulillah. Oke, Ibu akan mereview pembelajaran ya, pembelajaran kita sebelumnya yang sudah kita pelajari. Apakah anak-anak Ibu masih ingat atau tidak? Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Tunjuk tangan, silahkan yang masih ingat. Oke, semua tunjuk tangan berarti masih ingat. Kalau masih ingat, Ibu acak saja. Coba, kamu nak, apa pelajaran kita minggu lalu? Ayo, apa pelajaran kita minggu lalu? Bagaimana cara membedakan dokumen, faktur, atau nota? Bukan, pelajaran kita minggu lalu. Apa pelajaran kita minggu lalu yang bisa tunjuk tangan? Ayo, iya. Kamu nak, apa pelajaran minggu lalu? Mengentri transaksi pembayaran utang dagang menggunakan APK Mayop versi 18. Ayo, siapa yang bisa melengkapi lagi? Masa nggak ingat pelajaran kita? Ayo, ketuanya coba. Itu mengentri transaksi pembayaran utang dagang menggunakan aplikasi Mayop versi 18. Iya, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana mengentri transaksi apa? Pembayaran utang dagang menggunakan aplikasi Mayop. Iya, pembayaran utang dagang menggunakan aplikasi Mayop versi 18. Oke. Nah,
coba tunjukkan dulu semangat paginya supaya lancar dalam proses belajar, diberi kemudahan dalam berpikir. Ayo ketua kelasnya dibantu kawannya, tunjukkan semangat paginya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Siapa bilang? Iya, akuntansi sulit. Siapa bilang akuntansi itu mudah ya? Oke. Nah, Ibu akan memberikan motivasi di pagi hari ya. Pagi hari ini ada motivasi yang harus kita ingat bersama dan kita terapkan bersama. Ibu akan mengibaratkan ya, selembar kertas ini adalah hati kita masing-masing. Ya, selembar kertas ini kita ibaratkan hati kita masing-masing. Ini ibaratkan ini selembar kertas ini adalah hati kita masing-masing. Nah, sering kita di dalam proses belajar, di dalam proses berteman, berkomunikasi, itu sering kita kadang nggak sengaja saling membuli. Nah, walaupun nggak sengaja, itu akan membekas, akan menjadi sakit hati di antara teman-teman kita, ya. Nah, ketika kita merasakan sakit hati, itu akan diibaratkan kertas itu seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian, misal temanmu tadi minta maaf, maafin aku ya, udah menghina kamu dan segala macam. Ya, kata kamu. Nah, hati kamu akan kembali terbuka, open, ya. Tapi dia akan tetap berbekas ya. Jadi walaupun kamu sudah minta maaf, kamu tetap akan melukai hati teman kamu. Jadi pesan moral kita hari ini adalah jaga mulut, jaga hati supaya teman-teman semuanya, anak-anak ibu semuanya tidak ada yang merasakan sakit hati. Ya, bisa dilaksanakan anak-anak ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu ya. Jadi jaga perasaan. Oke, itu ya. Jadi saling menghormati, saling menghargai, ya. Yang muslim, yang non-muslim itu sama saja nggak boleh saling mengejek, ya. Yang pendek, yang gemuk, yang kurus, yang putih, yang hitam nggak boleh saling mengejek. Makanya ditegaskan kita tidak boleh saling membuli, ya, karena dilarang kita membuli. Oke, nah itu pesan pagi kita pada pagi ini. Di sekeliling anak-anak ibu semuanya, semua sudah mempersiapkan alat prakteknya berupa laptop dan handphone. Bawa semuanya? Bawa, Bu. Iya, bawa. Berarti sudah siap mengikuti pembelajaran menggunakan aplikasi Maya versi 18. Oke. Kemudian di dalam pembelajaran ini Ibu akan menggunakan teknik penilaian, ya. Jadi ada teknik penilaian yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran. Apa itu tekniknya? Yang pertama, ketika Ibu melakukan pretest, Ibu akan menggunakan soal pilihan berganda atau multiple choice, ya. Kamu nanti tinggal milih A, B, C. Ya. Nah, karena pretest ini soalnya cuma satu, sifatnya hanya untuk mengingatkan pelajaran minggu lalu. Ingat enggak? Gitu aja, ya. Kemudian yang kedua, post test. Post test Ibu menggunakan soal berganda juga dan unjuk kerja, ya. Nah, soalnya nanti di post test Ibu menggunakan 5 soal. 5 soal itu masing-masing soal skornya itu 20. Jadi kalau betul semuanya nanti nilainya 100, ya. Kemudian dalam melaksanakan tes, Ibu menggunakan aplikasi, ya. Jadi tidak menggunakan kertas, tapi nanti tetap dibantu kertas, mana tahu handphonenya nanti hang, ya. Nanti akan dibuat. Yang pertama menggunakan Mentimeter, yang kedua menggunakan aplikasi Quizzes, ya. Oke, sudah Ibu kenalkan kan tadi aplikasinya? Sudah, Bu. Iya, sudah Ibu kenalkan. Oke. Sekarang buka handphonenya masing-masing, kita akan melaksanakan pretest. Ya. Kita akan melaksanakan pretest. Buka grup WA-nya, Ibu sudah bagikan link untuk pretest. Ya, yang pretest. Nah, silahkan bergabung.
Soalnya seperti yang Ibu tampilkan di layar itu. Ya, kamu tinggal pilih, lalu kamu submit kalau sudah selesai. Sudah? Udah. Oke, coba ketua kelasnya bacakan apa pertanyaannya. Tuan Andi melakukan transaksi penjualan barang dagang senilai 4 juta rupiah, syarat 2/10 N/20. Transaksi tersebut adalah bentuk dari? Ayo, udah dijawab? Udah. Oke, udah disubmit? Udah. Nanti akan Ibu cek hasilnya dari pengerjaannya, ya. Oke, kalau sudah selesai silahkan keluar. Keluarkan ya. Apa jawabannya kira-kira tadi? Penjualan kredit. Penjualan Kredit. Iya, berarti masih ingat. Oke. Kita masuk ke materi pembelajaran. Ya. Kita masuk ke materi pembelajaran. Perhatikan, Ibu menayangkan materi dalam bentuk PowerPoint Canva ya. Ini aplikasinya gambar bergerak atau video bergerak. Jadi anak-anak Ibu harapkan dengan materi yang Ibu sajikan, anak-anak Ibu lebih bersemangat, lebih menarik ya dalam mengikuti proses pembelajaran. Oke, materi kita hari ini adalah apa ini baca? Mengentri transaksi penjualan pada perusahaan dagang. Iya, mengentri transaksi penjualan pada perusahaan dagang. Menggunakan apa? Aplikasi Mayop versi 18. Iya, menggunakan aplikasi Mayop versi 18. Oke. Nah, oke. Tujuan pembelajarannya bisa dibaca. Apa tujuan pembelajaran kita? Dengan bantuan bahan agar dari dibagikan melalui WhatsApp dan diskusi pemecahan masalah peserta didik mampu menguraikan, menganalisis, merinci, dan mengentri transaksi penjualan pada aplikasi Mayop versi 18. Iya, jadi anak-anak Ibu setelah selesai pembelajaran, nanti anak-anak Ibu mampu menguraikan, menganalisis, merinci, dan mengentri transaksi di dalam aplikasi Mayop versi 18. Oke. Jadi materi kita ini nanti menggunakan metode diskusi dan pemecahan masalah. Ya, nanti akan Ibu bimbing. Oke, kemudian ya, perhatikan. Ini ada kasus, ya, ada kasus yang akan Ibu tampilkan di layar, di depan bisa dilihat. Ada 2 dokumen, ya, ada 2 dokumen. Yang pertama dokumen 5 dan dokumen 6. Silahkan anak-anak Ibu amati ini dokumennya berupa apa, dan yang tanggal 6 ini dokumennya berupa apa. Bisa diamati. Ya, Ibu kasih waktu berdiskusi dengan kawannya. Ayo tukar pendapat, yang sudah tahu kawannya dibagi, berbagi ilmu dengan kawannya. Ayo kira-kira dokumen apa itu? Itu berarti
Nama faktur, nomor fakturnya itu. Ayo, yang tahu tunjuk tangan. Dokumen apa? Kelompok 1, ini kasih nama kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Ayo, dari masing-masing kelompok diamati. Itu dokumennya apa? Itu dokumen. Iya, faktur. Bagus. Faktur apa? Oh, hebat. Faktur penjualan. Ayo, dari kelompok lain. Yang dokumen 6 apa? Nota kontan Nota kontan penjualan. Oke. Terus ya, berarti tahu ya. Ini faktur dan nota. Kalau seandainya dokumen ini tidak Ibu beri nama, ini kan kebetulan Ibu kasih nama, ya kan? Iya. Kebetulan ini Ibu beri nama, ya, nama faktur. Di sini nama file apa nama dokumennya? Faktur. Yang kedua ini nota kontan. Ini kebetulan ada namanya. Kalau seandainya nama itu Ibu hilangkan, kamu masih bisa nggak mengidentifikasi itu apa? Dari mana kita bisa tahu? Dari nomor faktur. Ayo, yang lain? Oke, Ibu kasih ya tipsnya bagaimana kita supaya mudah mengetahui kalau ini faktur. Ya. Caranya adalah untuk mengetahui ini faktur ada termin di sini. Ya kan? Kemudian ada nama customer. Kalau dia customer, kemudian ada termin, berarti itu fakturnya penjualan. Tapi kalau nggak ada termin, tapi ada customer, ada jumlah barang yang dijual di dalam tabel, ya, ini nanti akan bentuknya nanti nota, ya, seperti contoh ini, ya, di samping. Jadi di sini tidak ada termin, ya kan? Tapi ada nama customer, ya. Nah, untuk mengetahuinya berarti ini dokumennya adalah Faktur. nota. Ya, Ibu plesetkan kamu udah bingung. Ya, nota. Jadi kalau tidak ada termin nota. Nota apa ini? Penjualan. Dari mana kita tahu penjualan? Nama customer. Kalau di sini supplier berarti pembelian gitu. Nah, sama juga seperti ini. Kalau ini supplier berarti pembelian, faktur pembelian. Oke, berarti transaksinya ini penjualan kredit, ini penjualan Tunai. ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan. Bagaimana pendapat Ananda mengenai dokumen tersebut? Ya. Bagaimana pendapat Ananda mengenai dokumen tersebut? Dokumen tadi apa isinya? Tentang Jenis dokumennya penjualan, kredit, dan penjualan. tunai. Nah, supaya nggak hilang dokumen itu, nggak kececer, itu perlu kita entry. Kita entry supaya mudah, entry-nya di dalam komputer. Kemudian menggunakan aplikasi apa? Mayop. Iya, kita nanti pakai Mayop versi 18. Ya. Sekarang materinya. Ya, apa itu dokumen transaksi penjualan? Kalian sering kan melaksanakan transaksi penjualan? Sering. Coba siapa hari ini yang sudah melakukan transaksi? Apa itu kamu penjualan atau pembelian? Siapa yang berangkat sekolah tadi sudah melaksanakan transaksi ini? Beli minyak? Iya, beli minyak, beli bensin. Kemudian ada yang beli pulsa, ya kan? Nah, itu adalah salah satu contoh transaksi nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi transaksi ini kalau banyak kita bingung kalau nggak kita catat, maka harus kita catat. Oke, paham berarti ya penjualan itu apa. Berikutnya. Nah, setelah dokumen ini kita ketahui, kan kita analisis, ya. Sekarang kita masukkan nomor buktinya berapa,
kemudian jenis dokumennya apa, kemudian modul yang digunakan dalam aplikasi MyOp itu apa ya. Nah, nanti akan kita perjelas di dalam LKPD ya. Oke. Nah, langkah-langkahnya seperti apa dalam mengentry transaksi. Nah, ini materinya sudah Ibu bagikan kemarin di dalam grup WhatsApp kita. Sudah dibuka? Udah, ya. Materi udah Ibu share. Kemudian ada tutorial videonya juga sudah dibuka? Udah, Bu. Udah, oke. Ya. Oke. Dah, sekarang kita coba masuk ke LKPD. Ya. Sekarang kita coba masuk ke LKPD yang sudah Ibu bagikan untuk mengikuti step-step dari menginput transaksi. Silahkan dibuat buka LKPD-nya. Udah Ibu bagikan kan? Udah. Dah. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Jadi selama proses pembelajaran, Ibu pandu menggunakan LKPD. Ya. Oke. Di LKPD bisa kamu lihat, kita belajarnya berkelompok. Jadi kita tulis dulu nama kelompok masing-masing. Silahkan ditulis satu kelompok. Siapa aja namanya, berapa anggotanya. Yuk, tulis dulu. Siapa? Tulis dulu nama kelompoknya di atas ini ya, ada kan? Ada, Bu. Ya, cepat silakan ditulis. Nama lengkap ya. Nama lengkap ditulis. Apa? Udah ditulis nama kelompoknya? Udah, Bu. Udah. Oke, sekarang bisa kamu lihat di LKPD itu KD apa yang akan kita pelajari di LKPD itu bisa kamu baca. Kemudian indikator pencapaiannya, tujuan pembelajarannya juga bisa dibaca. Ya. Bahan dan alatnya, sekarang Ibu periksa. Alat tulisnya lengkap? Lengkap, Bu. Ya, kemudian ada aplikasi yang sudah terinstall di laptop. Ada? Ada, Bu. Oke, alat bantu hitung, bisa menggunakan Excel nanti ya. Oke, kemudian teknik penilaiannya, seperti tadi yang Ibu sampaikan, ini unjuk kerja, ya, unjuk kerja praktik. Materi, kalau kamu lupa, bisa kamu buka nanti di link yang Ibu bagikan di grup WA, ya. Oke, kemudian petunjuk mengerjakan. Petunjuk mengerjakan, perhatikan, ya. Perhatikan petunjuk mengerjakan di LKPD. Itu di LKPD ada 2 soal, ya, ada 2 dokumen yang harus kita identifikasi, kemudian nanti kita input ke dalam aplikasi, ya. Berarti langkah-langkahnya bisa kita ikuti. Yang pertama dulu. Yang pertama, ya, anak-anak Ibu amati dulu kasus atau soal yang tertera di dalam dokumen tadi. Ya, berarti dokumen yang mana yang diamati? Dokumen ini. Ya. Oke. Ayo, tadi sudah diamati bersama. Apa isinya tadi ini? Faktur penjualan dan nota kampanye. ya, silakan ditulis di kolom yang sudah Ibu sediakan. Yang jelas tulisannya ya, karena dikumpulkan nanti. Ada nilainya. Faktur penjualan. Penjualan sama, ya, 1.
Ini biasanya satu biasanya. Penjualan. Ada. Nah, tuh kan ada tuh tulisannya. Udah? Udah dijawab. Yang pertama adalah faktur penjualan dan nota kontan. Oke, sebelum kita masuk ke berikutnya, step berikutnya, ada yang mau bertanya? Silahkan yang mau bertanya tunjuk tangan. Iya, oke. Yang lain disimak ya. Apa pertanyaannya? Kalau bisa dibantu jawab, dibantu. Ayo, silahkan. Bagaimana cara membedakan dokumen itu faktur atau nota? Bagaimana cara membedakan itu faktur atau nota? Siapa yang bisa jawab? Oke, yuk coba. Untuk membedakannya dilihat dari syarat yang tertera pada dokumen. Untuk membedakannya dilihat dari syarat yang ada pada dokumen. Di dokumen itu syaratnya apa? Di situ tertulis. Apa tertulis syaratnya? 2/10 N per 20 itu namanya syarat. Jadi kalau ada syaratnya itu berarti penjualannya kredit. Ya, ada lagi yang bertanya? Ya, oke. Bagaimana cara membedakan faktur penjualan atau pembelian? Bagaimana cara membedakan itu pembelian atau penjualan? Yang bisa tunjuk tangan, silahkan. Oke, ayo. Gimana cara membedakannya? Dapat dilihat dari nama customer atau supplier. Dibedakannya caranya adalah dilihat nama customer atau supplier. Kalau dia customer berarti penjualan atau pembelian? Penjualan. Kalau nama supplier yang tertera berarti Pembelian. Pembelian. Iya, bagus. Oke. Dan sekarang bersama kelompok ya, kerjasama. Sekarang analisis transaksi tersebut ke dalam kolom yang sudah Ibu sediakan. Silakan diisi. Dokumen tanggal 6 dan dokumen tanggal 7. Jadi 1 PJ. Oke. Terus di seluruh dokumen ini faktur sih. Faktur penjualan. Penjualan. Terus jenis dokumen. Garis miring PL ya, dua-duanya. Terus deskripsi dokumen itu Sudah? Dah. Penjualan tunai. Berikutnya. Nota kontan. Jangan ya. Berikutnya. Nota kontan. Melalui aplikasi Mayop, peserta kelompok diminta untuk mengentri transaksi berdasarkan langkah-langkah yang sudah kita buat ke dalam aplikasi Mayop. Tadi langkah-langkahnya kalau penjualan kredit gimana? Iya, kalau penjualannya tunai? Sales, enter sales, isi data, isi pay today, record. Oke, dah. Sekarang kita praktikkan. Silahkan dibuka aplikasi Mayopnya. Open aja. Open. Ya.
Ada mana sih? Biar nggak gitu-gitu aja. Itu aku. Langsung. Apa punya nggak bisa? Tadi share numbernya. Bisa. Oke. Langsung company name PT. PT ABC. Ya. ABC habis langsung ke Saling membantu ya dalam kelompok ya. Kalau ada kawannya yang belum paham dibantu. Kalau nggak bisa kelompoknya bantu, panggil ibu ya. langsung jalan. Ya kan? Jalan. Ika, tadi jalan. Angkut tambusan. Ini sama kaki kanan. Iya. Isi. Iya. Yang mana? Pack number mana? Enggak. Kamu kok ini? Email address-nya mana tadi? Berapa? 2000 berapa? 2000 berapa? Tiga? 2000 berapa? Ya. 1. 22. Ya. Desember. Ini 12. Kita aja. Sudah semuanya? Udah next. Kelompok 1 udah? Iya. Udah. Terus cari ininya. Udah, stop dulu, jangan dilanjutkan. Nanti Ya, ngisi lagi. command center. Udah? Kalau sudah, sekarang coba dilihat hasil jurnalnya dari yang kamu entry. Hasil jurnal tanggal 6. Ayo kelompok 2, sebutkan. Apa hasilnya? Hasil jurnal tanggal 6. Kon. Ya. Ya. Ya udah. 2012-2021. Yang kuat suaranya. Dengarkan ini kawannya. Jawaban tanggal 6. Kamu sambil lihat di aplikasi masing-masing ya, yang kuat suaranya. Jurnal tanggal 6 Desember 2021 adalah Jurnal pada tanggal tanggal 6 bulan 12 2021. Acara reselabel account receivable. akun 289.712.500 rupiah. Kemudian salesnya. Yang lain, salesnya berapa angkanya? 263.375.000 rupiah. Iya, 263.375.000 rupiah. Kemudian PPN outcome-nya. Berapa PPN outcome-nya? 26.337.500.000. 26.337.500 rupiah. Ya, oke. Kemudian jurnal cost of goods sold-nya tanggal 6. Berapa? 26.337.500 rupiah. Bukan, ayo yang lain. Cost of goods sold-nya, ya. Ya, berapa? 96 juta. Ya, 96 juta rupiah. Ya. Gitu. Oke. Kemudian tanggal 7. Tanggal 7? Coba tanggal 7. Cash in bank-nya berapa? 289.712.500.000 rupiah. Iya, 289.712.500 rupiah. Oke, kemudian
Sama ya semuanya ya. Yang lain Ya, Bu. sama. Yang membedakan hanya tunai atau kredit itu saja. Oke. Hmm. Dah. Sekarang kita presentasikan dari hasil kerja masing-masing karena tadi Ibu lihat beda-beda hasilnya, ya. Ibu tunjuk saja karena waktunya tidak cukup. Ibu tunjuk saja yang presentasi cukup satu kelompok, kemudian yang menanggapi nanti satu kelompok, ya. Ayo siapa yang berani presentasi kelompoknya? Kelompok Diki ya. Oke, ayo Diki presentasikan. Siapa yang akan bawa? Moderatornya siapa? Moderatornya siapa yang bisa? Weni. Ah, Weni, ayo. Kemudian yang memaparkan materinya siapa? Diki? Oke, yuk silahkan. Yang lain diperhatikan, nanti ditanggapi ya. Yuk, silahkan. Suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Wen Yustantri sebagai moderator. Yang pertama yaitu mengamati berdasarkan kasus di atas bersama kelompok uraikan transaksi apa yang Anda temukan. Yang pertama yaitu faktur penjualan dan yang kedua adalah nota kontan penjualan. Untuk yang kedua yaitu tentang nomor dokumen, deskripsi dokumen, dan jenis dokumen. Untuk yang pertama itu nomor dokumen yaitu 71-PJ. Deskripsi dokumen yaitu penjualan kredit. Dan jenis dokumennya ialah faktur penjualan. Untuk yang kedua yaitu NT01-TL. Deskripsi penjualannya yaitu penjualan tunai. Untuk jenis dokumen yaitu nota kontan. Dan untuk hasil dari analisis, hasil jurnalnya yaitu penjualan kredit sama dengan sales, enter sales, isi data, dan record. Untuk penjualan tunainya yaitu sales, enter sales, isi data, isi paid today, dan record. Dan untuk hasil jurnalnya tanggal 6 2021 bulan 12 yaitu account receivable dengan jumlah 289.712.500 rupiah. Untuk salesnya 263.375.000 rupiah. Untuk PPN outcome 26.337.500 rupiah. Untuk cost of goods sold yaitu 96 juta ribu rupiah. Dan untuk tanggal 7 2021 bulan 12 cash in banknya yaitu 289.712.500 rupiah. Untuk salesnya 263.375.000 rupiah. Dan untuk PPN outcome 26.337.500 rupiah. Untuk cost of goods sold-nya yaitu 96 juta. Oke, sudah? Sudah. Silakan moderatornya dialihkan untuk berdiskusi. Demikianlah itulah tadi presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau menanggapi dari presentasi kawannya tadi? Kelompok 3?
Ada yang mau ditanggapi? Ada Bu, di bagian cash in bank 289.712.500 rupiah. Iya, oke. Jadi kelompok 3 ingin melengkapi ya penyebutan angka atau nominal di dalam jurnal. Oke, kelompok lain ada yang beda hasilnya? Kelompok lain ada yang berbeda hasilnya? Enggak, semuanya udah sama? Sama. Oke, kalau sudah sama, berarti hasil presentasi dan diskusinya dari mengentri transaksi penjualan ini sudah selesai, ya. Sudah selesai. Oke, jangan lupa LKPD-nya dikumpulkan. Ya, kumpulkan ke depan. Oke, ayo, yang lain. Ayo, kelompok 1, kelompok 2. Udah, ayo kumpulkan, Nak. 2 lagi. 1 lagi, kelompok 2. Oke, kelompok 2. Ini nanti akan Ibu lihat dan akan Ibu beri nilai dari LKPD dari kerja kelompoknya. Ya, udah periksa ya dari hasil LKPD-nya. Anak-anak Ibu akan memberikan nilai ya. Dari yang tulisannya terapi, kemudian pengerjaannya benar dan cepat. Ini sudah Ibu lihat kelompok dari M. Aril. Mana kelompok Aril? Oke, kasih aplaus, kasih tepuk tangan. Ya. Untuk kedepannya, anak-anak Ibu semuanya untuk lebih merapikan tulisannya, kemudian pengerjaannya juga harus cepat dan tepat. Oke. Ya, sudah selesai. Nanti LKPD-nya akan Ibu bagikan ya, nilainya per kelompok masing-masing. Oke, dah selesai pembelajaran kita hari ini. Bagaimana menginput transaksi penjualan dalam aplikasi Mayop versi 18. Oke, sebelum Ibu tutup ya, sebelum Ibu tutup pembelajarannya, kita akan menyimpulkan bersama-sama ya. Kita akan menyimpulkan bersama-sama. Tapi sebelumnya kita akan melakukan post test untuk mengetahui dan menguji kemampuan masing-masing. Ya, silakan dibuka handphonenya. Oke, perhatikan. Ibu akan memulai link. Nanti kamu join ya. Buka quizisnya. Ini akan Ibu mulai start quizisnya. Oke, kodenya adalah 12 18 25. Kodenya adalah 121825. Silahkan masukkan kodenya untuk join. Mana? Ini kode. Masukkan kode. Oh, masuk. Ikut drum, ganti tema ah. Udah 14. Ayo cepat. 15 bisa, ini jaringan. Nanti masuk itu. Udah sambil nyusul kawannya ya, itu udah 16. Oke.
100 kok. Lewati. Tadi salah di situ ya. Tak penjelasan ini. Saya tidak jawab ini kan. Tapi di situ penjelasannya ini. Pertama, ya lama. Waktu berapa? Dwi Ayu Laraswati udah selesai ya? Aku 8 detik. Diki juga udah. Nggak apa-apa, salah satu? Nggak apa-apa. Oke. Ayo, Tika juga udah selesai. Widya belum, ayo Widya. Satu lagi ya udah selesai Widya Widya. Ramadhani cepat. Rizka satu lagi. Jangan sebebe gitu aja nanti enggak. Udah di garisin. Kau udah siap dia? Berapa nilaimu? Aku 8 Tika. Aku 8. Oke, dah selesai. Ih, Ya, waktunya habis. lewat. Selesai. Nanti keluar nilainya. Ya. Tuh. Yang pertama adalah Dwi Ayu Laraswati. Kasih upload dulu, kasih tepuk tangan. Plus. Oke. Yang kedua, Diki Kurniawansa. Kasih tepuk tangan. Yang ketiga, Tika Wulandari. Oke, ya. Oke, anak-anak ibu, bagaimana kita tes menggunakan quizzes? Mudah? Mudah. Menyenangkan? Oke ya, karena menggunakan animasi bergerak. Oke, selesai kita melaksanakan post test pengetahuan menggunakan quizzes. Sekarang post test terakhir keterampilan menggunakan aplikasi Mayop. Silahkan dikerjakan. Soal sudah Ibu bagikan. Tes keterampilan. Unjuk kerja ya, jadi kamu input transaksi ke dalam aplikasi Mayop. Terus account information. Ya, ganti jadi update. Continue, terus cari PT Jaya Tama. Terus open, ya. Terus match all. Terus import. Dah, siap. Oke, anak-anak ibu, setelah melaksanakan post test dengan hasil yang sangat baik, kemudian ada beberapa orang yang belum maksimal, nanti bisa dimaksimalkan lagi, lebih banyak latihan di rumah. Bisa anak-anak ibu? Bisa, Bu. Oke, baik. Untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ya, menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini mengenai penjualan tunai dan penjualan kredit. Oke, sebelum kita simpulkan bersama-sama, anak-anak ibu ada yang masih ingat untuk menginput modul sales, ya. Untuk menginput penjualan tunai kita pakai modul sales. Untuk penjualan kredit juga kita modul sales. Oke. Kalau kita penjualannya tunai adalah sales, enter sales, kemudian pay today, ya. Pay today, sales, enter sales, pay today. Ya. Oke, coba ulangi. Untuk menginput penjualan tunai, diinput pada modul sales, enter sales, kemudian pay today, lanjut dengan record. Kemudian kalau penjualannya kredit masih sama di modul sales, ya. Kalau kredit tetap di sales, enter sales, kemudian record, ya. Tuh, untuk melihat hasil jurnal nanti bisa dilihat di transaction jurnal, ya. Itu kesimpulan materi kita pada hari ini. Untuk memahirkan, anak-anak ibu harus banyak berlatih di rumah, ya. Untuk minggu depan materi kita adalah penerimaan pembayaran, ya. Jadi anak-anak ibu nanti akan ibu share materinya di rumah untuk pertemuan minggu depan. Oke.
Selesai sudah tatap muka kita hari ini, ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau merefleksi, ya, merefleksi pembelajaran. Anak-anak Ibu silahkan kemukakan bagaimana perasaannya mengikuti pembelajaran dengan Ibu. Gimana perasaannya? Senang. Kemudian termotivasi? Iya, menjadi lebih aktif tidak? Iya, oke. Jadi mudah-mudahan desain pembelajaran yang Ibu gunakan pada hari ini dapat memacu semangat anak-anak Ibu dan meningkatkan hasil belajar komputer akuntansinya. Oke, anak-anak Ibu, sebelum kita tutup, anak-anak Ibu silahkan berdoa terlebih dahulu. Ya, ditutup ketua kelasnya, silahkan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan istirahat anak-anak Ibu.